Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan dan kesempatan untuk bisa meluangkan waktu kita di dalam menghadiri majelis ini, di dalam menghadiri kajian ini, di mana kita saling nasihat-menasihati di dalam kebaikan dan di dalam kesabaran. Adalah Allah Subhanahu wa taala menyifatkan seluruh manusia tanpa terkecuali dengan sumpah Allah, wal asr, demi masa yang senantiasa bergulir dan berganti. Kita berpindah dari satu masa ke masa berikutnya, dari satu waktu ke waktu berikutnya, dari hitungan hari, kemudian bulan, lalu kemudian tahun. Kita berpindah kepada tahun yang baru, dan semuanya merugi, semuanya akan merasakan dan mengalami kerugian. Kerugian adalah sesuatu yang diinginkan oleh seorang manusia, tetapi sebaliknya dia mendapatkan apa yang sebaliknya dari apa yang ia inginkan, dan itu adalah makna kerugian. Seseorang berdagang dengan mengeluarkan modal yang cukup banyak, dan dia mengira akan mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat ganda dari perdagangan yang ia lakukan, tetapi ternyata ia merugi dengan kerugian yang juga berlipat-lipat ganda dari apa yang ia inginkan. Dan semua manusia akan mengalami kerugian itu, kecuali adalah orang-orang yang mengumpulkan 4 sifat. Keimanan kepada Allah tentunya menjadi syarat keberuntungan seorang hamba di dunia dan di akhirat. Lalu kemudian diikutkan setelah keimanan wa amilus salihat, itu orang-orang yang beramal saleh sebagai pembuktian dari keimanan tersebut. Lalu setelah mereka beriman dan beramal saleh, watawasau bil haq, mereka saling menasihati di dalam al-haq, kebaikan. Dan setelah itu mereka saling menasihati di dalam kesabaran. Di dalam kesabaran kita berpindah dan masuk kepada tahun baru miladiyah yang mengisyaratkan kepada kita tentang perkataan dari seorang ulama terdahulu yang bernama Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau mengatakan, ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, dan semua kita adalah anak cucu Adam, innaka anta ayyamun, kalian semua itu ibaratnya adalah kumpulan dari hari-hari, kumpulan dari waktu-waktu. Fa idza dhahaba yaumuka dhahaba ba'duk, kalau satu hari dari umurmu, dari hidupmu itu telah pergi meninggalkan dirimu, maka bagian dari dirimu pun itu pergi meninggalkan dirimu. Artinya kita berpindah dan memasuki hari yang baru, bulan yang baru, tahun yang baru, merupakan sebuah isyarat kepada kita bahwa kita semakin mendekati ajal kita, mendekati akhir dari kehidupan kita. Dan tidak ada yang mengetahui akhir dari kehidupannya, kapankah Allah memutuskan untuk ia meninggalkan dunia ini, dan di bagian mana di atas dunia ini Allah menakdirkan ia untuk wafat. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, bahwa tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui apa yang akan menimpa dirinya di esok hari, dan tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui
di bagian manakah di antara bumi Allah yang begitu luas terhampar ini Allah akan mencabut nyawanya, Allah akan mematikannya. Dan kafa bil mauti wa'idhan, kata Rasulullah, cukuplah kematian itu sebagai pengingat, sebagai pengingat bagi seorang hamba bahwasanya kehidupan dunia ini hanyalah sementara dan perputaran waktu dan zaman, pergantian waktu dan zaman adalah maksudnya kita semakin dekat dengan ajal kita. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Hitung-hitunglah diri kalian dan timbang-timbanglah diri kalian, kata Umar radhiyallahu anhu. Hitung-hitung diri kalian, maksudnya adalah ya coba hitung-hitung amal kalian. Coba bandingkan antara amalan kebaikan dan amalan keburukan. Coba bandingkan antara waktu bermanfaat yang kita isi dalam hal-hal kebaikan ataukah waktu yang kita sia-siakan dari umur kita. Coba bandingkan itu semua qabla an tuhasabu, sebelum datang zamannya, waktunya, ketika Allah Subhanahu wa taala yang akan menghitung semuanya. Tidak ada lagi daya dan upaya bagi kita untuk bisa menghitung-hitung diri kita pada hari ketika kita berdiri di hadapan Allah di padang mahsyar, mempertanggungjawabkan segala amalan dan segala waktu yang berlalu dari hidup kita ini yang tidak kita gunakan di dalam hal-hal kebaikan, tidak kita gunakan di dalam mempelajari agama Allah, tidak kita gunakan di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah. Kata salah seorang ulama, fa innal umra qasirun wal ilmu katsirun. Ya, umur itu sangat singkat. Umur itu sangat singkat sedangkan ilmu itu sangat banyak. Kalaulah ada orang yang menghabiskan seluruh hidupnya di dalam mempelajari agamanya dan mengkaji agama ini, maka tidaklah cukup umur tersebut untuk membuat ia sampai kepada puncak dari ilmu ini. Maka bagaimana lagi jika umur kita ini kita sia-siakan di dalam hal-hal yang tidak bermanfaat, semakin membuat kita menjauh dari cahaya Allah Subhanahu wa taala, dari cahaya hidayah, menjauhi ilmu tersebut. Tetapi seorang yang beriman dan seorang yang pandai adalah seorang yang bisa menimbang dirinya dan menghitung-hitung dirinya dan melakukan muhasabah tersebut sebelum datang waktunya Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan umur yang Allah berikan kepada kita semua. Ya, ketika sebuah jiwa itu menyesal, ya laitani qaddamtu li hayati. Ketika jiwa itu mengatakan, ya sungguh saya menyesal, qaddamtu li hayati. Seandainya saja saya beramal untuk kehidupanku. Ya, dalam tafsir disebutkan bahwa yang dimaksud adalah jiwa itu menyesal ketika ya nantinya setelah kematian itu datang kepadanya, ia menyesal, qaddamtu li hayati. Seandainya dulu di dunia aku memanfaatkan kehidupan itu dengan sebaik-baiknya untuk kehidupan yang jauh lebih baik, yaitu kehidupan akhirat. Dan semoga ya dengan pergantian hari, tahun atau bulan itu bisa membuat kita semakin menambah keimanan kita dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita melanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Riyadhus Shalihin, yaitu taman dari orang-orang saleh. Dan kita telah sampai kepada hadis selanjutnya di dalam bab tentang keikhlasan, di mana hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Jadi anak dari Umar bin Al-Khattab, di mana beliau mengatakan, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, intalaqa thalathatu nafarin mimman kana qablakum. Dahulu pernah ada 3 orang yang sedang keluar dari rumahnya. Hatta awahum al-mabit ila gharin fadakhalu. Sampai mereka
Ya, ketiga orang ini masuk ke dalam sebuah gua dan mereka menghabiskan malam tersebut di dalam gua tersebut. Di dalam riwayat hadis yang lain disebutkan, ya, kenapa mereka masuk ke gua itu? Ya, karena turun hujan yang sangat deras. Ya, jadi mereka sedang berada di luar rumah, ya, lalu kemudian turun hujan yang sangat deras, yang sangat kencang anginnya, lalu kemudian mereka masuk ke dalam gua tersebut. Fanhadarat sakhratun minal jabal. Ketika mereka berada di dalam gua itu, ada sebuah batu besar yang jatuh dari atas gunung tersebut. Fasaddat alaihim al-ghar. Batu besar itu menutup mulut gua tersebut, ya, tempat mereka memasuki gua itu. Faqalu, maka mereka mengatakan, ya, ketiga orang ini mengatakan, innahu la yunjikum min hadhihi as-sakhra illa an tad'u Allah ta'ala bi salihi a'malikum. Kata mereka, tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian atau kita semua. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian atau kita semua kecuali illa an tad'u Allah ta'ala bi salihi a'malikum. Ya, kecuali kalian berdoa kepada Allah dengan amalan-amalan kebaikan kalian. Ya, kalian meminta pertolongan kepada Allah dengan menyebutkan amalan-amalan kebaikan kalian. Qala rajulun minhum, maka berkata salah seorang di antara mereka, Allahumma, ya Allah, kana li abawan syaikhan kabiran. Ya Allah, dulu saya punya orang tua, ya, ibu dan ayah yang sudah menginjak masa tuanya, mereka berdua. Wa kuntu la aghbiku qablahuma ahlan wala malan. Kebiasaan saya, kata orang tersebut, adalah ketika saya pulang ke rumah, saya tidak memberikan susu yang saya bawa ke rumah tersebut kepada keluargaku, kecuali aku mendahulukan kedua orang tuaku, ayah dan ibuku. Ya, artinya anak-anaknya dan istrinya itu tidak diberikan susu tersebut sebelum kepada kedua orang tua dari, ya, orang ini. Fana'a bi talabus syajari yauman. Maka suatu hari saya keluar terlalu jauh, ya, membawa hewan gembalaan dari lelaki ini untuk mencari makanan untuk hewan-hewannya. Falam arih alaihima hatta nama. Di saat saya pulang dan sampai ke rumah, saya mendapati kedua orang tuaku sudah tidur, ya, telah tertidur. Fahalabtu lahuma ghabuqahuma fawajadtuhuma naimain. Ya, kata lelaki ini, kata pria ini, saya datang membawa susu, ya, tujuannya adalah untuk orang tuanya ini, tetapi ternyata aku mendapati mereka berdua telah tidur. Fakarihtu an uqidhahuma. Maka saya tidak mau membangunkan mereka. Wa an aghbiqa qablahuma ahlan aw malan. Saya tidak ingin membangunkan mereka berdua, dan saya juga tidak mau memberikan susu tersebut kepada, ya, kepada keluargaku, ya, istri dan anak-anaknya. Falabistu wal qadahu ala yadayya. Maka saya tetap berdiri dan tempat susu tersebut atau susu tersebut masih berada di tanganku. Antazru istiqadhahuma hatta bariqa al-fajru. Saya menunggu mereka berdua bangun sampai akhirnya terbit fajar. Wasibyatu yatadaghawna 'inda qadami. Dan anak-anakku itu sudah menangis di kakiku.
Ya, menangis karena mereka minta susu tersebut. Fastaiqadha, maka akhirnya kedua orang tuanya pun terbangun. Fashariba ghabuqahuma, dan kedua orang tuanya pun minum dari susu tersebut. Allahumma, ya Allah, in kuntu fa'altu dzalika bitigha'a wajhik. Ya, jadi kata lelaki tersebut, ya Allah, seandainya ya saya melakukan itu karena keikhlasan, ya, karena menginginkan untuk bertemu dengan wajahmu, melihat wajahmu di surga. Fafarrij anna ma nahnu fihi min hadhihi as-sakhra. Maka keluarkan kami dari gua ini dan geserlah batu tersebut. Famfarajat syai'an la yastati'una al-khuruja minhu. Tetapi batu itu hanya bergeser sedikit dan mereka tidak bisa keluar dari gua tersebut. Ini orang yang pertama. Qala al-akhar, berkata orang yang kedua, Allahumma, ya Allah, innahu kanat li ibnatu ammin. Ya Allah, dulu saya punya sepupu perempuan. Kanat ahabban nasi ilayya. Ya, wanita ini atau sepupuku ini adalah orang yang paling saya sukai, ya, orang yang paling saya cintai. Dan di dalam riwayat yang lain disebutkan, kuntu uhibbuha ka ashaddi ma yuhibbur rijalun nisa. Kecintaanku itu sangat tinggi kepadanya, ya, seperti seorang lelaki yang jatuh cinta kepada seorang wanita. Fa aradtuha ala nafsiha, dan saya menginginkannya untuk diriku. Famtana'at minni, tetapi dia menolak diriku. Ya, jadi dia menyatakan perasaannya kepada wanita itu, yang sepupunya sendiri, tetapi ternyata wanita itu menolak dirinya. Hatta alammat biha sanatun minas sinin. Sampai datang satu hari, ya, atau satu tahun, di mana wanita itu atau sepupuku tersebut mengalami kesulitan, ya, kesusahan dalam ekonominya. Faja'atni, maka dia datang kepadaku. Fa'ataituha 20 wa 100 dinar. Maka aku memberikan kepadanya 120 dinar. Ya, 1 dinar adalah koin emas, murni emas, tidak ada campuran yang lain. Ala an tukhalliya baini wa baina nafsiha. Tapi dengan syarat aku memberikan 120 dinar tersebut adalah dengan syarat dia menyerahkan kehormatannya kepadaku. Fafa'alat, maka wanita itu menyetujui persyaratan tersebut. Hatta idza qadartu 'alaiha, wa fi riwayatin falamma qa'adtu baina rijlaiha. Maka ketika datang kesempatan, wanita itu telah menyerahkan dirinya. Dan lelaki ini telah bersamanya di dalam sebuah kamar, ya, bahkan di atas, ya, kasur. Qalat, wanita itu mengatakan kepada lelaki tersebut, ittaqillah, takutlah engkau kepada Allah, bertakwalah engkau kepada Allah. Wala tafuddal khatam illa bihaqqihi, dan jangan engkau merusak sebuah cincin kecuali dengan alasan yang benar. Ya, jadi wanita ini mengatakan perkataan yang tidak secara langsung mengatakan jangan engkau lakukan, tetapi dia memberikan isyarat bahwa sebuah cincin yang indah jangan engkau rusak, ya, kecuali dengan, ya, dengan alasan yang tepat. Fansaraftu anha, ketika lelaki itu mendengarkan perkataan wanita tersebut, ya, ia mengatakan insaraftu anha, maka saya bercepat-cepat meninggalkan dirinya. Wahia ahabbun nasi ilayya, dan dia, ya, wanita ini adalah orang yang paling saya cintai. Ya, mungkin dia lebih mencintai wanita itu dibandingkan orang tuanya, ya, atau dibandingkan dengan dirinya sendiri. Wa taraktu adh-dhahaba allazi a'taituha, dan saya tinggalkan juga itu emas yang saya berikan kepadanya. Kemudian kata lelaki ini, Allahumma in kuntu fa'altu dzalika bitigha'a wajhika fafruj 'anna ma nahnu fi. Kata lelaki ini, ya Allah, seandainya saya melakukan itu pada saat itu
Saya melakukannya, ya, meninggalkan perbuatan zina dengan niat keikhlasan ingin bertemu dan melihat wajahmu di akhirat atau di dalam surga. Fafruj anna ma nahnu fi. Maka berikan jalan keluar kepada kami. Fanfarajatis sakhratu ghaira annahum la yastati'una al-khuruja minha. Maka batu pun bergeser, tetapi mereka tetap belum bisa keluar dari gua tersebut. Mereka belum bisa keluar dari gua tersebut. Orang yang kedua. Kemudian orang yang ketiga, waqala tsalis. Kemudian berkata yang ketiga, Allahumma, ya Allah, inni istajartu ujara'a. Dulu saya pernah mempekerjakan beberapa orang. Wa ataituhum ajrahum, dan tiba masanya mereka mendapatkan upah atau gajian, saya memberikan, ya, gaji mereka. Ghaira rajulin wahidin, kecuali satu orang. Tarakal ladzi lahu wa dhahab, ketika masa gajian tiba, dia tidak datang pada hari itu dan dia pergi tanpa ada kabar. Dia pergi tanpa meninggalkan dan menyampaikan kabar tentang dirinya. Fasammartu ajrahu hatta kasrat minhul amwal. Maka upahnya itu atau gajinya itu, ya, aku jadikan sebagai modal untuk usaha. Dan akhirnya ternyata usaha tersebut membuahkan hasil yang sangat banyak. Kasratil amwal, ya, sangat banyak. Faja'ani ba'da hin. Kemudian berlalu waktu yang cukup lama, datang orang tersebut, ya, datang orang yang tidak mengambil gajinya itu, upahnya itu kepadanya. Faqala ya Abdullah. Kemudian dia mengatakan kepada lelaki ini, wahai Abdullah, wahai hamba Allah, addi ilayya ajri. Ya, berikan kepadaku upahku, gajiku. Faqultu, maka aku katakan, kullu ma tara min ajrika minal ibili wal baqari wal ghanami wal raqiq. Ya, setiap apa yang kamu lihat, ya, jadi lelaki ini membawa orang ini, pegawainya ini, mantan pegawainya ini ke sebuah lembah, lapangan yang sangat luas, lalu kemudian dia katakan kepada orang tersebut, semua yang engkau lihat dari isi lembah ini, dari unta, sapi, kambing, dan yang mengurus hewan-hewan tersebut dari kalangan budak, ya, itu semua dari upahmu. Ya, itu semua dari upahmu. Faqala ya Abdullah la tastahzi bih. Maka kata orang tersebut, wahai Abdullah, jangan engkau bermain-main denganku, jangan engkau merendahkan diriku. Faqultu la astahzi'u bika. Ya, saya tidak bermain-main denganmu. Fa'akhadahu kullahu fastaqahu falam yatruk minhu syai'a. Maka orang tersebut pun akhirnya mengambil semua, ya, isi dari lembah itu, fastaqahu, dan dia giring semua hewan-hewan yang ada di dalamnya, falam yatruk minhu syai'a, dan tidak ada yang dia tinggalkan satupun. Ya, semuanya dia ambil kembali. Allahumma in kuntu fa'altu dzalik. Maka kata lelaki ini, ya Allah, seandainya waktu itu saya melakukannya ikhlas, mengharapkan untuk melihat wajahmu di dalam surga, fafruj anna ma nahnu fi, maka keluarkan kami dari masalah yang kami sedang hadapi ini. Famfarajatis sakhratu fakharaju yamshun. Maka akhirnya, ya, batu itu pun bergeser dengan sempurna dan mereka keluar dari gua tersebut, meninggalkan gua tersebut. Ma'asyiral muslimin, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di dalam pembahasan ahaditsul anbiya, ya, kisah-kisah yang dikisahkan oleh para nabi. Ya, dan juga hadis ini diriwayatkan di dalam kitab atau hadis tentang taubat. Ya, tetapi pembahasan kita adalah tentang keikhlasan. Ma'asyiral muslimin yang semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini?
Yang pertama adalah disunnahkannya atau diperintahkannya seorang hamba untuk meminta pertolongan dan tidak melupakan Allah, Rabbnya yang menjaganya, yang menciptakannya, yang memberikan rezeki kepadanya, yang memberikan kehidupan kepadanya. Hadis ini mengajarkan kepada setiap hamba tersebut untuk tidak pernah melupakan Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap kesulitannya. Setiap di antara kita pasti mengalami kesulitan, akan ada di dalam umur kita, di dalam fase umur kita, kehidupan kita ini, ya, yang telah lalu dan yang akan datang, kita akan mengalami kesulitan dan ujian. Karena kita masih hidup di atas dunia ini, dan dunia ini adalah darul bala, tempatnya ujian. Apakah ujian itu berupa kesulitan ataukah ujian tersebut berupa kemudahan dan kenikmatan, dan kedua-duanya adalah ujian. Tetapi di saat seorang hamba mengalami ujian yang membuat ia merasakan kesulitan, kepayahan, dan kesusahan, di saat itu, ya, seorang hamba tidak boleh sama sekali melupakan Allah Subhanahu wa taala. Amma yujibul muttarra idza da'ah wa yakshifus su'. Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapakah yang bisa memberikan jalan keluar bagi orang-orang yang sedang terdesak oleh masalah ketika ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yakshifu as-su'. Ya, dan Allah yang akan menyingkirkan dan menghilangkan masalah tersebut dari dalam kehidupannya. Ketika datang salah seorang Arab Badui kepada Rasulullah SAW, ia mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, aqaribun Rabbuna fanunajihi am ba'idun Rabbuna fanunadihi. Wahai Muhammad, apakah Rabb kami itu sangat dekat kepada kami ketika kami meminta kepadanya, berdoa kepadanya, kami hanya cukup berbisik saja, atau dia sangat jauh jaraknya sehingga ketika kami ingin meminta sesuatu kepadanya kami harus berteriak, mengangkat suara? Ketika Rasulullah hendak menjawab pertanyaan itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya yang mulia, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Dan jika salah seorang hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang diriku, katakanlah bahwasanya diriku amatlah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku memberikan ijabah, aku memberikan solusi, jalan keluar bagi dengan syarat orang-orang itu meminta solusi dan jalan keluar tersebut kepadaku. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan atau berfirman dalam ayat itu, ya, falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Hendaknya mereka itu hanya meminta kepadaku dan hanya beriman kepadaku. Niscaya dengan apa yang mereka lakukan itu mereka akan mendapatkan petunjuk dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketiga orang ini, ya, dengan tauhid yang sangat kuat di dalam hati mereka, tentang keyakinan mereka yang sangat kuat menghujam di dalam hati mereka, keyakinan bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari masalah yang sedang kita hadapi ini kecuali kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling pertama. Ya, lalu kemudian setelahnya, ya, boleh kita meminta kepada orang lain pada pertolongan-pertolongan yang hanya bisa diberikan oleh orang. Ya, adapun pada pertolongan yang dimana hanya Allah Subhanahu wa taala yang sanggup menurunkan pertolongan itu, kita tidak boleh meminta kepada sesama manusia, menurunkan hujan, menahan hujan, dan hal-hal yang lainnya, di mana kita tidak boleh meminta kepada sesama manusia untuk menahan hujan misalnya, atau untuk menurunkan hujan. Ya, karena hujan tersebut hanya berada pada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan hal-hal yang lainnya yang hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang sanggup untuk menyelamatkan mereka. Ketiga orang ini terdesak dan terkurung di dalam gua yang sangat gelap. Lalu kemudian keimanan mereka membawa mereka pada keyakinan bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali Allah. Maka mereka pun berdoa, ya, sambil mereka menyebutkan amalan terbaik mereka, ya, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada mereka. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini adalah tentang keutamaan berbakti kepada kedua orang tua dan kewajiban, ya, bukan lagi keutamaan tetapi kewajiban
seseorang untuk berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tuanya adalah uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa dosa yang paling besar di sisi Allah setelah kesyirikan adalah uququl walidain, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Orang yang pertama tadi, ketika dia ditimpa musibah, dia mengingat satu perbuatan kebaikan amalan salehnya yang paling dia ingat dan yang paling ikhlas yang pernah ia lakukan, yaitu ketika ia pulang ke rumahnya, ya, dan ini kebiasaan anak tersebut. Di saat ia pulang ke rumahnya dan membawa perbekalan, ya, makanan atau minuman, dia memberikan makanan atau minuman tersebut kepada orang tuanya terdahulu, ya, sebelum kepada dirinya atau kepada anak atau istrinya. Ya, dia mendahulukan kedua orang tuanya, dan orang tuanya sudah berada dalam keadaan yang sudah tua, ya, tidak bisa lagi berbuat apa-apa, yang mereka mengandalkan penghidupan mereka, makan dan minum mereka kepada anak mereka. Maka anak ini, ya, kebiasaannya adalah ketika pulang dia mendahulukan kedua orang tuanya sebelum, ya, keluarganya, istri dan anaknya atau saudara-saudaranya. Dan dia pun menyebutkan tentang, ya, perbuatannya itu, dan Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan jawaban atas permintaannya ketika ia meminta, Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik fafruj 'anna aw fafruj ma kunna fi. Ya Allah, seandainya perbuatanku itu, ya, baktiku itu kepada kedua orang tuaku itu adalah aku lakukan karena keikhlasan kepadamu, maka lepaskan saya dari masalah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan, telah menetapkan kepada setiap hambanya, hendaknya kalian jangan berbuat kesyirikan, hendaknya kalian hanya menyembah kepada Allah, dan kepada kedua orang tua kalian hendaknya kalian berbuat baik. Wakhfid lahuma janaha az-zulli. Ya, Allah juga menyebutkan bahwa rendahkan hatimu dan rendahkan dirimu di hadapan kedua orang tuamu, dan katakan kepada mereka berdua ucapan-ucapan yang baik, dan jangan sampai kalian mengatakan perkataan ya, kepada mereka. Maka kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita ketika mereka masih hidup. Kita diperintahkan untuk berbakti kepada mereka, dan ketika telah meninggal dunia pun kita diperintahkan untuk, ya, mendoakan mereka. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah diriku dan ampunilah dosa-dosa dari kedua orang tuaku, dan berikan rahmatmu kepada mereka sebagaimana mereka dulu merahmati atau menyayangi aku pada saat aku masih kecil dan tidak bisa berbuat apa-apa. Suatu ketika Rasulullah SAW ketika beliau naik ke atas mimbar, beliau mengatakan amin sebanyak 3 kali. Amin, amin, amin. Ketika beliau turun dari mimbar tersebut, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ma hamalaka ala an taqula amin, summa amin, summa amin. Wahai Rasulullah, apa yang membuat engkau berkata amin sebanyak 3 kali? Kata Rasulullah SAW, atani Jibril faqala li ya Muhammad. Jibril datang kepadaku, lalu kemudian ia mengatakan kepadaku, wahai Muhammad, ragima anfu rajulin, sungguh sangat celaka bagi seseorang, sungguh sangat celaka, kecelakaan yang sangat besar bagi seseorang. Adraka Ramadan, dia bertemu dengan Ramadan, wansalakha minhu falam yughfar lah, kemudian dia berpisah dari Ramadan dan Allah tidak mengampuni dosa-dosanya. Maka katakan amin wahai Muhammad. Maka Rasulullah pun mengatakan amin. Ya, kita bayangkan yang mendoakannya adalah Jibril, Sayyidul Malaikah, pemimpin dari seluruh malaikat yang ada. Dan yang mengaminkan doa tersebut adalah pemimpin dari seluruh nabi dan rasul, yaitu Rasulullah SAW, Muhammad SAW. Maka pastilah doa ini diijabah oleh Allah. Orang yang
Kemudian yang kedua, kata Jibril, ya Muhammad, ragima anfu rajulin adraka abawaihi aw ahadahuma falam yudkhilahul jannah. Wahai Muhammad, sungguh merugi seseorang yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup, atau salah satu di antara kedua orang tuanya masih hidup, falam yudkhilahul jannah, tetapi ternyata kedua orang tuanya atau salah satu di antara orang tuanya itu tidak bisa membuat dirinya masuk ke dalam surga. Dan kedua orang tua kita adalah awsatu abwabil jannah, kata Rasulullah, pintu surga yang paling di tengah. Ya, makanya Jibril mengatakan merugi orang itu. Ya, dia dapati kedua orang tuanya dan Allah berikan kepadanya kesempatan untuk dia berbakti dan sebagai jalannya menuju kepada surga. Tetapi ternyata dia menyanyiakan kedua orang tuanya. Dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya atau salah satu di antara mereka yang masih hidup. Maka Rasulullah pun mengatakan amin. Orang yang ketiga adalah orang yang merugi ketika nama Rasulullah disebut lalu kemudian dia tidak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadirin ma'asyiral muslimin yang semua dirahmati oleh Allah. Pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini juga adalah tentang keutamaan menjaga kehormatan diri kita, kehormatan jiwa kita, kehormatan diri kita di hadapan kemaksiatan atau pintu-pintu kemaksiatan. Kita menjaga kehormatan diri itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuz zina." Dan janganlah kalian dekati zina. Dan Allah tidak mengatakan wala taznu, janganlah kalian berzina. Tetapi Allah melarang mendekati zina, sehingga setiap hal yang bisa mendekatkan seseorang kepada pintu-pintu zina, kepada pintu-pintu kemaksiatan, hendaknya ia menjauhi sebab-sebab atau pintu-pintu tersebut. Di hadis ini, orang yang kedua meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kemaksiatan yang ia tinggalkan. Jadi ya, dia punya kecintaan yang besar kepada sepupunya. Ya, dan dia memendam kecintaan itu. Di saat sepupunya ini datang kepadanya dalam keadaan memiliki kesulitan ekonomi, ya, ingin meminta bantuan kepada dirinya. Dia memanfaatkan kesempatan itu dengan memberikan kepada wanita tersebut sebanyak 120 dinar. Ya, dan 120 dinar ini jumlah yang sangat banyak, bahkan sampai di zaman kita ini. Ya, mungkin jumlahnya miliaran atau triliunan. Ya. Maka tiba masanya, ya, wanita dan lelaki ini bertemu dalam sebuah kamar. Meskipun yang dilakukan oleh wanita ini menyetujui syarat dari lelaki ini adalah sesuatu yang haram, tidak boleh dia lakukan. Ya, jika ada orang yang memaksa seorang wanita, ya, lalu kemudian wanita tersebut dalam keadaan terdesak, membutuhkan bantuan, lalu kemudian ada yang menawarkan kepada dirinya bantuan, tetapi dengan syarat dia menyerahkan kehormatan dirinya, hal ini tidak boleh ia lakukan. Syarat tersebut tidak boleh dia terima dan tidak boleh dia penuhi. Ya, tetapi dikisahkan bahwasanya wanita ini menyetujui persyaratan tersebut. Sampai akhirnya mereka telah bersiap melakukan perbuatan zina itu. Tetapi wanita tersebut mengatakan kepada lelaki itu, ittaqillah, takutlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hanya dua kata saja, ittaqillah, atau hanya satu kalimat saja, takutlah, bertakwalah kepada Allah. Ya, dan ketakwaan itu, kesimpulan dari ketakwaan itu, meskipun banyak definisinya, adalah antuti Allah ala nuri minallah tarju rahmatallah. Engkau taat kepada Allah atas dasar hidayah dan petunjuk dari Allah dan menginginkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan meninggalkan kemaksiatan atas dasar petunjuk dari Allah dikarenakan engkau takut dari azab, dari iqab, dari hukuman dan azab di akhirat kelak. Kalimat ini diucapkan oleh wanita tersebut kepada lelaki itu yang, ya, seandainya bukan karena keimanan yang juga kuat di dalam hati lelaki tersebut, maka pasti dia akan melanjutkan perbuatannya. Tetapi karena keimanan yang dia miliki, ketika dia diingatkan, takutlah engkau kepada Allah, dia teringat dan jiwanya tersentak, tercambuk dengan perkataan itu. Lalu kemudian dia meninggalkan wanita tersebut dan meninggalkan juga harta yang diberikan kepada wanita itu.
Lalu kemudian dia meminta kepada Allah, ya Allah, seandainya ya dahulu saya melakukan itu, saya meninggalkan kemaksiatan itu karena keikhlasan menginginkan untuk melihat wajahmu di surga kelak, maka lepaskan kami dari masalah yang sedang kami hadapi. Mengajarkan kepada kita tentang pentingnya menjaga kehormatan jiwa ini. Rasulullah SAW senantiasa berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ya Allah, saya meminta kepadamu, kami meminta kepadamu ketakwaan, hidayah, petunjuk, wal-afafa, itu penjagaan diri dan jiwa serta kehormatan kami, wal-ghina, dan rasa cukup sehingga tidak membuat kami meminta-minta kepada orang lain. Ini 4 hal yang diminta oleh Rasulullah SAW. Ya, dan Rasulullah yang meminta ini, ya, yang menunjukkan tentang pentingnya menjaga kehormatan jiwa. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyebutkan, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan yang Allah berikan naungan pada hari kiamat kelak, pada hari ketika manusia berkumpul di padang mahsyar dan Allah mendekatkan matahari di atas kepala mereka sedekat sejengkal. Yang dalam hadis Aisyah disebutkan bahwa ada orang yang berkeringat sampai di mata kakinya, sampai di lututnya, sampai di pinggangnya. Bahkan ada orang yang ditenggelamkan dengan keringatnya. Tetapi ada 7 golongan yang Allah berikan naungan kepada mereka. Salah satu di antara ke-7 golongan itu adalah rajulun da'athu imra'atun zatu mansibin wa jamalin faqal inni akhafullah. Ya, salah seorang di antara golongan itu adalah seorang lelaki yang dipanggil dan diajak oleh seorang wanita yang punya jabatan dan punya kecantikan untuk melakukan perbuatan kemaksiatan. Tetapi dia mengatakan apa? Inni akhafullah. Saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah memberikan naungan padanya pada hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini, yaitu di antara amalan saleh yang derajatnya itu tinggi dan pahalanya begitu besar di sisi Allah adalah menjaga amanah. Orang yang ketiga adalah seorang bos, ya, seorang yang mempekerjakan beberapa orang di bawahnya. Suatu ketika atau suatu hari, ya, tiba masanya memberikan upah kepada setiap pekerjanya. Tetapi satu orang di antara mereka tidak datang dan justru meninggalkan pekerjaannya atau meninggalkan, ya, tempatnya itu. Maka harta atau gaji upah yang seharusnya diberikan kepada orang itu dijaga oleh, ya, orang tersebut, oleh orang yang ketiga ini. Bukan hanya dijaga saja, tetapi dijadikan sebagai modal untuk membuka usaha, dan ternyata usahanya itu sukses dengan kesuksesan yang sangat besar. Ya, kesuksesannya sampai bisa menghasilkan hewan ternak dan budak-budak yang dipekerjakan dan memenuhi satu lembah yang sangat luas. Suatu hari datanglah, ya, pekerjanya itu kembali kepadanya dan meminta upahnya. Seandainya lelaki ini tidak amanah, maka dia akan memberikan kepada pekerjanya itu upahnya saja. Ya, kalau upahnya misalnya 500.000, ya dia akan memberikan upahnya 500.000 itu kepada pekerjanya itu. Dan cukup, dan dia tidak lagi, ya, berbicara dan menyampaikan kepada pekerjanya bahwa, ya, ternyata uangmu itu saya jadikan modal usaha dan usahanya berhasil. Tetapi karena amanah yang luar biasa yang dipegang oleh orang ini, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa menjaga amanah dan tidak berkhianat kepada amanah. Wahai orang-orang yang beriman, la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian berkhianat kepada Allah dan Rasulnya, dan jangan kalian berkhianat kepada amanah-amanah yang diberikan kepada kalian. Rasulullah menyebutkan ayatul munafik salas. Ada 3 ciri orang-orang munafik. Salah satu di antaranya adalah wa iza tumina khana. Kalau dia diberikan amanah, dia berkhianat dengan amanah tersebut. Maka lelaki ini, ya, dia memiliki sifat amanah yang luar biasa. Datanglah pekerjanya, lalu dia memberikan, ya,
kabar kepada pekerjanya itu bahwa hartamu itu telah menjadi ya sesuatu yang sangat besar. Ya, upahmu itu telah menjadi sesuatu yang sangat besar. Orang ini tidak percaya dan mengatakan, jangan engkau bermain-main denganku, jangan engkau bersendau gurau denganku. Ya, berikan kepadaku ya, upahku. Tetapi ya, lelaki yang mengatakan tidak, la astahzi'u bika, saya tidak bermain-main denganmu. Semua yang engkau lihat di padang yang sangat luas ini, unta, kambing, sapi, dan budak-budak yang bekerja, yang mengurus itu semua berasal dari hartamu. Yang dilakukan oleh pekerjanya ini adalah fastaqahu walam yatruk syai'a. Ya, dia giring semua itu hewan keluar dari padang luas tersebut dan tidak dia tinggalkan satupun untuk majikannya atau tuannya. Ya, mungkin kita akan katakan orang ini tidak tahu berterima kasih. Ya, masa sudah diuruskan dan dibuatkan usaha sampai usahanya berhasil dan dia tidak memberikan sedikit pun kepada tuannya. Ya, tetapi itulah yang terjadi. Ya, akhirnya dia membawa semuanya. Kata orang ketiga ini, ya Allah, Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik fafruj ma kunna fi. Ya Allah, seandainya saya ikhlas melakukan itu, maka lepaskan kami dari masalah yang kami hadapi sekarang. Sampai akhirnya famfarajatis sakhra wa kharaj yamshun. Ya, batu tersebut yang menutup pintu gua tersebut akhirnya bergeser dan mereka semua bisa keluar dari gua tersebut. Ya, kisah tentang amanah ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, khalifah kedua setelah Abu Bakar yang memimpin kaum muslimin. Suatu ketika beliau melewati sebuah jalan, lalu kemudian beliau mendengarkan percakapan dari seorang ibu dan anak ya di balik sebuah tembok. Isi percakapannya adalah ibu tersebut menyampaikan kepada anak perempuannya, ya, campurkan susu tersebut dengan air, ya, supaya kita mendapatkan keuntungan yang jauh lebih banyak. Lalu kemudian kita bisa menjualnya dalam jumlah yang lebih banyak. Tapi kata anak wanita tersebut, ya, karena amanah yang dia miliki, dia mengatakan, ya, Umar melarang perbuatan itu. Jadi di zaman Umar dilarang menjual susu yang dicampur air. Ya, yang boleh dijual hanya susu murni saja, tidak boleh ada campurannya. Ya, tapi kata ibunya, campur saja supaya banyak yang bisa kita jual, semakin banyak yang bisa kita jual, semakin banyak keuntungan kita. Tapi kata anak perempuannya tidak. Ya, kata Umar, hal tersebut tidak boleh kita lakukan. Kata ibunya, ya, Umar tidak tahu. Meskipun kita lakukan, dia tidak tahu. Ya, tetapi kata anaknya itu, jika Umar tidak tahu, maka Tuhannya Umar, yaitu Allah Subhanahu wa taala, tahu apa yang kita lakukan. Ya, begitu besar amanah yang ia pegang di dalam dirinya, yang ia jadikan sebagai prinsip hidupnya, yang bisa membuat dia ya berada pada prinsip kehidupan berupa kejujuran di dalam menjalani kehidupan ini. Ya, dan kata Rasulullah SAW, laisa minna au man ghasya falaysa minna. Suatu ketika Rasulullah melewati pasar, lalu kemudian Rasulullah mendapati ada seorang pedagang yang menjual biji-bijian atau kurma ya di sebuah wadah. Lalu kemudian Rasulullah memasukkan tangannya di wadah tersebut. Dan Rasulullah angkat tangannya dan tangan beliau basah. Ya, maka Rasulullah bertanya kepada pedagang itu, ya, kenapa bagian atasnya kering, yang di bawahnya basah? Ya, kata pedagang itu, ya, kalau yang di atas, ya, yang basah itu saya letakkan di atas, wahai Rasulullah, tidak ada orang yang mau beli. Artinya dia menutupi yang basah, yang jelek, yang buruk itu di bawah, sedangkan yang di atas itu ya yang bagus-bagus. Ketika Rasulullah mendengarkan jawabannya, Rasulullah SAW bersabda, "Man ghasyana falaysa minna." Ya, siapa yang berbuat curang, siapa yang mencurangi kita, maka dia tidak termasuk ke dalam golonganku, kata Rasulullah SAW. Dan begitu banyak kisah-kisah ya tentang bagaimana amanah dari orang-orang saleh terdahulu. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini adalah bahwa keikhlasan itu bisa menjadi jalan keluar dari masalah yang kita hadapi.
Ya, di saat kita melakukan, dan ini ya mungkin salah satu di antara rahasia dan keutamaan keikhlasan, itu bisa mengantarkan seorang hamba menuju kepada kemudahan-kemudahan di dalam kehidupannya. Ya, kemudahan-kemudahan yang kita rasakan dalam kehidupan kita ini, barangkali salah satu di antara sebabnya adalah karena keikhlasan yang kita lakukan. Ya, sekecil apapun amalan itu, atau sebesar apapun amalan itu, jangan pernah kita memasukkan keikhlasan di dalamnya. Dan jangan pernah kita mencampurkan riya, ingin dilihat, ingin didengar, ingin dipuji, ya, dari setiap amalan yang kita lakukan. Karena dengan keikhlasan itu kita mengharapkan kemudahan di dalam kehidupan kita. Dan siapa di antara manusia yang tidak menginginkan kemudahan di dalam diri mereka? Amalan-amalan yang dicampuri dengan riya, ya, dengan tidak ikhlas ia melakukan amalan itu, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam hadis qudsi, ana aghna syuraka, yakni syirk. Ya, saya adalah Rabb yang tidak membutuhkan kesyirikan. Faman amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Maka barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang dia campurkan ke dalamnya kesyirikan, ingin didengar, ingin dipuji, ingin namanya disebut-sebut, ingin jasanya dikenang, dan seterusnya, taraktuhu wa syirkahu, aku tinggalkan dirinya dan aku tinggalkan perbuatan kesyirikannya itu. Ya. Sehingga amalan yang dicampuri dengan riya ini, kata Rasulullah SAW, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkal asghar. Sesuatu yang paling aku khawatirkan, yang paling aku takutkan menimpa diri kalian adalah syirik kecil. Ya. Apa itu? Ar-riya. Mau dilihat, mau dipuji, mau didengar, dan seterusnya. Maka mari kita mengikhlaskan setiap amalan kita. Ya, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah bahwasanya salatku, ya, sembelihanku, ibadahku, kehidupanku, kematianku, dan seluruh apa yang aku lakukan di dalam kehidupanku ini hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada tujuan lain yang kita inginkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini adalah bolehnya kita meminta pertolongan atau tawassul dengan menyebutkan amalan-amalan kebaikan kita di dalam doa-doa kita. Ya, inilah tempatnya, inilah saatnya kita menyebutkan amalan kebaikan kita, yaitu ketika kita berdoa kepada Allah dan bukan di hadapan manusia. Ya, di saat itulah, ya, ketika kita menginginkan kemudahan dalam urusan kita, kebaikan dalam urusan kita, di saat itulah kesempatannya kita menyebutkan amalan, ya, kebaikan kita yang kita ikhlas di dalamnya. Tetapi pertanyaannya adalah, ya, adakah salah satu di antara amalan kita yang benar-benar kita ikhlas di dalam melaksanakannya dan melakukannya? Ya, jika tidak, maka tibalah masanya kita mengikhlaskan, ya, amalan kita hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala, dengan tidak menginginkan hal-hal yang lain atau tujuan-tujuan yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keikhlasan kepada diri kita dan memberikan kemudahan di dalam urusan-urusan kita. Ini yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.